atau pengetahuan bagaimana kuliah atau mencari informasi sebelum mulai. Kalian semester 2 sekarang ya. Kalau semester 2 pasti bilang, kalau kamu nggak suka SK, coba lihat kurikulum SI sama informatika. Mungkin itu lebih pas buat kalian, tapi tergantung. Karena kami begitu di Telkom dulu, kami itu hanya jurusan elektro, industri, informatika. Ya, semester 2 ada sedikit irisan banyak dari dasar, tapi ada beberapa core ilmu SK, IF sama S itu yang kalian pelajari. Kalau kalian nggak suka ini, kalian bisa lihat core ilmu daripada elektro atau SK gitu, ilmunya. Itu boleh pindah, gitu, ya. Oke, ngerti ya? Jadi, kita sekarang kamu terus sekarang pada kuliah ini adalah core ilmu daripada SK, ya. Mengerti PBL adalah pengetahuan. Ini adalah satu dasar sekali daripada ilmu komputer, ya, human. Oke, next, ya. Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan 32, ini kamu investasi 32 juta 4 tahun, ya. Artinya maunya adalah mulai kamu lulus, investasi kamu balik. Kamu masih berpikir seperti orang mulai seperti orang bisnis. Kamu investasi uang segitu, tenaga itu, apa untungnya? Berapa gaji minimal yang kamu dapat, atau berapa ada namanya ROT? Nanti kalau kamu masuk ke manajemen marginal project, ya, atau kalau aku menjadi perundang, ada namanya ROT, return on investment. Berapa return on investment kalian? Ya. Pertanyaannya bahaya enggak? Jadi kadang-kadang aku dulu bimbel di Bima. Kalau dulu Bima, sekarang namanya apa ya? Lihat di Palembang. Tahu apa? Dekat ini, dekat PTC ada sekolah sekarang apa itu? Ada sekolah itu dulu namanya Bima, jadi namanya institusi apa gitu ya. Yang punyanya bilang gini, bilang ada ibu datang gitu, bilang aku mau bayar berapa juta gitu supaya masuk FK gitu, berarti itu. Return on investment itu berapa banyak return on investment kamu? Kalau return on investment, kalau mau gaji dokter sekian, mending kamu masukkannya dalam deposito. Deposito return on investment sekitar 8%. Kira-kira begitu. Oke. Kadang kalian punya bayangan sedikit, dia memotivasi kalian. Ya. Kalau kalian pikir, oh ini happy kuliah, enggak, ini investasi orang tua kalian. Ya. Berapa return on investment orang tua kalian, kakak kalian? Nanti bisa dibalikin. Oke. Tapi sekali lagi, ya jadi kalau sekarang pertanyaannya, kenapa kita pelajari ini? Why kita mempelajari komputer organisasi dan arsitektur, ya. Pertama adalah mundur lagi, ya. Oke, mundur lagi. Kenapa? Agar bisa merancang program lebih baik, sistem software, compound system, ya, finance program behavior, melihat benchmark performance, mengetahui perbedaan. Apa yang mengetahui adalah time, space, and price trade-off. Ya, apa maksudnya itu? Jadi satu yang paling sering dibahas nanti, karena aku lebih suka melihat dari segi monetarial daripada hanya dari segi ini sainsnya. Karena aku pada dasarnya lulusan itu adalah aku lulusan dari segi applied computer science. Aku dan juga sempat bermain di software house atau juga free market. Ya. Dimana aku mesti berbicara dengan uang, selalu mana uang mesti dibicarakan. Ya, sudah pernah aku agak berbeda dengan dosen lain kadang-kadang, seperti gitu. Ya, next. Ya. Jadi kelihatan apa tuh? Apa itu computer organization? Artinya komputer arsitektur. Ya, kenapa ini digabung? Nah, secara sederhana itu agak susah dibedakan. Di mana mulai
komputer arsitektur dan di mana berakhir komputer organization. Ya, agak susah ngebedakannya. Ya, susah bedakannya. Rupanya ada yang ngambil catatan ini ya, nyatet. Jangan lupa ada yang perprogramannya, jangan lupa ini ya, bikin dokumen ya. Ya. Oke, pertanyaannya. Jadi perbedaannya itu abu-abu. Perbedaannya abu-abu. Ya. Tapi ada yang istilah yang bedakan itu you know it when you see it. Ya, kalau kamu lihat ini, oh ini ORCOM, ini arsitekturnya, gitu ya. Oke. Jadi apa yang mencakup daripada ORCOM? Ya, physical aspect, circuit design untuk memory tipe, ya, kita pelajari itu. Tapi secara sederhana, ORCOM itu mempelajari bagaimana cara kerja komputer. Arsitektur komputer mempelajari bagaimana merancang komputer. Ya, biasanya kita belajar merancang sesuatu dari melihat bagaimana cara itu bekerja. Ya, itu misalnya lebih ke logistik, kita belajar ini. Nah, ini satu yang membedakan ketika aku ngajar di informatika dan ketika aku ngajar di SK. Aku sini maksimal hanya 3 pertemuan. Kenapa? Aku hanya bisa ngajar sedikit di sini. Kenapa? Aku nggak begitu ngerti bagian ininya. Ya, aku udah kuat di bagian sini kok. Ya, tapi aku kuat di sini. Ya, oke. Sementara ini nggak begitu banyak dibahas. Sementara di informatika dibalik, ini banyak dibahas. Kenapa banyak dibahas? Karena kita kalau informatika lebih mementingkan cara kerja logical dari segi programmer. Kalian mungkin mulai dari segi ini. Oke, next. Ya, ya. Nah, secara sederhana di dalam itu tidak ada garis keras di antara ORCOM dengan arsitektur. Salah satu yang aku pelajari di sini. Ada namanya prinsipal equivalent antara hardware dan software. Dia menyatakan bahwa apapun yang bisa dirancang dari segi hardware bisa disimulasi di software. Apa yang bisa disimulasi di software bisa dibuat hardware-nya. Kalian kemana sudah tonton kemarin itu adalah imitation game, ya, dimana kalian lihat itu mesin Turing. Ya, sekarang orang nggak bikin lagi mesin Turing karena sudah ada software-nya. Tapi buktinya awalnya itu dari segi hardware. Artinya juga software itu ada hardware-nya begitu. Lihat begitu kan? Ya. Contoh next. Ya. Oke. Dari segi level paling basic ya, suatu komputer ya, gimana apa yang membedakan komputer dengan benda-benda non komputer gitu. Jadi aku masih ingat dulu ada film komedi apa gitu namanya itu, jadi bilang ada yang tiba-tiba ketimpa batu bata gitu, lalu dianggap orang jenius, dia pikir aku bisa jenius gitu. Nggak bisa kamu rancang sendal sirkuit jadi apa gitu? Oh nggak bisa, nggak ada sirkuit, dia bilang gitu. Tapi gitu ya, bicara begini, sesuatu yang bisa dari komputer itu memiliki 3 komponen utama. Pertama adalah CPU, ya, kedua memori, lalu ada cara untuk transfer input output data. Ya, itu yang baru kita akan memiliki komputer. Ya, kalau nggak ada 3 itu, ya, itu belum tentu kita harus sebagai komputer. Jadi biasanya sesuatu yang memiliki CPU otomatis kita anggap memiliki sudah sebagai komputer. Kenapa? Karena CPU modern sudah memiliki 3-tiganya itu, sudah ada CPU-nya, biasanya sudah ada memori yang nyambung situ, dan pasti ada cara input outputnya. Kalau nggak ada guna CPU dan sesuatu itu, ya. Next, ya. Jadi ini adalah satu iklan. Jadi dulu ketika aku masih di Telkom, setiap 6 bulan atau setiap 4 bulan sekali ada kamera komputer, ya. Aku biasa sama teman-temanku pasti pergi situ. Kenapa? Ya, pertama kami bosan di kampus. Kalau ke kampus oleh kamera komputer, karena makin gila kamu katanya kan. Orang banyak kalau bosan di kampus pergi ke bioskop, kata apa kan enggak. Ini malah orang tiap hari lihat komputer, malah tinggal lihat komputer lagi. Jadi begitulah sifat kami. Ya. Lalu ini munculin seperti gini, ada sebarin gitu, kamera sebarin gitu. Lihat ada komputer juga biasanya kalau orang jual komputer. Sekarang kamu lihat mungkin orang jual hanya jual laptop, ya. Dulu enggak, PC beneran.
Dan itu kami bangun adalah tipenya rakitan. Jadi kami bandingkan gitu, berapa harga memori sekian, itu dikasih lihat memori harga sekian. Jadi ada temanku gitu, supaya komputernya murah tapi bagus. Setiap kali pameran dia lihat mana komponen paling murah, baru dia beli gitu. Setelah 1 tahun dia udah bersama, baru dia bangun CPU-nya, PC-nya gitu. Ya. Tapi apa akibatnya? Akibatnya lah karena ada perbedaan generasi antara itu, ada beberapa yang bentrok yang mesti kita setting dari segi software ujungnya, dari segi OS-nya. Bisa ya. Waktu setelah jadi komputernya paling bagus dan paling mudah dari segi harga dia, dari segi price ke performance dia paling bagus. Ya. Oke. Itu kira-kira ini. Sekarang kalau kamu beli CPU komputer laptop gitu, apa yang kamu perhatikan nggak? Kalau CPU-nya, memori sama hard drive. Nah, ya, kalau kamu orang awam, oke boleh gitu. Kamu nggak orang awam, kamu orang komputer. Kamu mesti mengerti semua bagian ini. Jadi kalau kamu baca, kamu ngerti artinya. Ini komputer lama, Pentium 1,2 GHz. Maksudnya apa? Nah, tugas kalian minggu ini adalah kasih budget 25 juta. 20 juta ya. 20 juta rancang PC kalian berdasarkan spek yang kalian inginkan berdasarkan budget tersebut. Cari referensi dari internet ya harganya. Oke? Ya, semua termasuk monitor printer masuk printer. Kayaknya yang biasa monitor, keyboard, mouse, dan speaker sekali perhatikan itu. Nah perhatikan, ya. Coba jelas. Ini salah satu yang aku gak kurang ini. Kalau kami dulu di kampus itu, kadang-kadang ada pas lagi di kantin gitu mobil. Salah satu kami bicara adalah kadang itu apa komputer yang baru, apa yang terbaru gitu ya. Lah, agak aneh kami di kampus kami suka sudah orang komputer, sudah geek, tambah lagi nerd lagi, level lagi. Ya, sudah geek, nerd lagi. Jadi sudah parah sekali saya gitu. Ya. Jadi suka karena bicara gitu. Ya. Nah, tadi kan saya bilang ada temanku yang beli komponennya dia bertahap, tapi ujungnya konflik. Nah, sekarang coba perhatikan nanti, jangan nanti kamu beli VGA yang harga 10 juta, tapi monitor kamu harga 1 juta. Apalagi perhatikan motherboard kalian dengan CPU, pastikan klop antara CPU dengan itu. Jangan motherboardnya untuk Intel, kamu pasang AMD, ya. Oke, ya. Oke. Sekarang kalian tahu aja gitu, perhatikan. Termasuk speaker. Gimana kalian mau boleh nggak sound card kalian? Sekarang perhatikan hampir semua motherboard sound card sudah bagus, tapi motherboard yang bagus sound card lebih bagus lagi. Sering sekali kalau kamu lihat motherboard aku di belakang itu, ya biasanya cuma ada hijau merah kan, nggak punya 5 karena dia support surround sound 5.1 kamu pakai. Kalau tapi speaker pun hanya 4.1 masih bisa lah, ya 4.1 5.1 masih oke lah, ya. Sekarang kalau kamu punya motherboard yang coloknya 5 di dalam soundnya, kamu hanya beli speaker yang harga 20 ribuan, rugi banget dikasih kan. Pikirkan semua itu, ya. Pikirkan semua alasan kenapa kamu beli komponen itu. Jangan tuliskan kenapa kamu beli komponen ini. Aku mau lihat kalian bisa nggak tuliskan ke sinambungan apa sih bahasa Inggrisnya, connectivity bahasa Inggrisnya apa? Mungkin ngerti lah kita masuk ya, tuliskan itu ya masuk ya. Oke, jadi yang next ya. Nah, untuk mengerti itu yang pertama sekali kalau adalah kamu mesti bisa melakukan pengukuran. Tinggi aku ada 172 cm, ya. Jadi kalau aku bilang aku lebih tinggi dari kamu, berapa tinggi kamu? 154, jelas kan? Aku lebih tinggi dari kamu. Oke, tapi kalau aku bilang tinggiku adalah 6,2 feet, artinya, iya 6,2 feet, salah mungkin ya, dan kamu bilang ini kamu adalah 155 cm, siapa lebih tinggi?
Kalau tadi aku nggak tadi bilang bahwa aku sudah ini kan, sudah ubah menjadi sentimeter. Bingung kalian kan? Ya, satuan ukuran penting. Kamu sudah dapat itu dari SD. Pertama kali dengan uang ya, ribuan gitu kan, sudah dapat semua. Nah, sama juga ilmu komputer. Kalian mesti mengerti satuan daripada ilmu komputer. Ya, karena kita biasanya nggak bermain dengan angka 1. Ya, kita bermain dari segi kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, yeta, zeta, yeta. Apa padahal nggak hafal semua itu, padahal hafal di sini. Peta. Kenapa? Kita masih bermain di sini. Eksa belum dapat kita eksa. Pada level kalian di dunia saya mungkin sudah ada. Teori praktek belum ada eksa dengan benar. Peta sudah ada peta yang bermain dengan peta. Kemarin si Linus, kalau nggak Linus Tech Tips di YouTube gitu, orang komputer nggak tahu si Linus parah. Tahu Linus? Ya, dia sempat bikin server dengan peta. Lihat, tapi ingat dia itu bukan departemen komputer, dia hanya YouTuber. Ya, yang bermain dengan komputer. Jadi itu juga bukan yang hebat sekali. Ya, oke. Tapi ini satuan depannya. Next, ya. Nah, apa satuan yang benar-benar kita mainkan dari segi ilmu komputer? Hertz, ya, frekuensi. Oke. Pertama kita bermain dengan CPU. Oke, CPU, memori, segala itu bermain dengan hertz. Ya. Jadi 1 hertz itu adalah satu frekuensi. Ya. Apa gunanya satu frekuensi? Satu frekuensi kalau kita terjemah, kalau kita anggap secara ideal, satu frekuensi bisa digunakan untuk melakukan satu instruksi. Maksudnya apa? Jadi kalau aku bilang X tambah Y, ya, 1 tambah 1, berapa lama waktu untuk mengerjakan itu? Oke, kita lihat berapa waktu untuk satu frekuensi. Satu frekuensi kalau kita bilang waktunya sama dengan 1 MHz, ya, berapa waktunya? Begitu, 1 MHz. Satu frekuensi bunuh berapa banyak waktu? Kita mesti kalkulasi berapa? Seperkan 10 pangkat min berapa ini? 6, 10 pangkat min 6. Jadi waktu untuk 1 tambah 1 dikumpul sama dengan 10 pangkat min 6 detik. Jadi kalau aku punya 1000 instruksi atau 1000 ini, berapa lama dibutuhkan waktunya? 10 pangkat min. Kemarin di hidden figure, kalau lihat komputer pertama kan dibilang kan, komputer ini bisa melakukan perhitungan sekian banyak per menit. Dan bukan menit dibilang ini, karena dia waktu itu masih belum tebal komputernya. Dari mana caranya? Dia lihat dari waktu frekuensinya. Kalau kan di komputer itu ada beberapa frekuensi kan, gambar begini kan, ada layar yang begini kan, itu frekuensinya di situ. Ya, kebayang kalian komputer lama sama komputer gini? Ya, kenapa aku menjadikan format video itu? Saya punya bayangan sedikit, seperti gitu. Terus mau semua tonton ya. Gimana kalian menonton? Bagus? Ya, oke. Ya, nah itu untuk speed. Ya, tadi kan kita bermain adalah price, space, sama time. Ya, price 1, speed yang ini. Ya, sekarang space. Oke, space kita bermain dengan bagaimana dia bisa menyimpan data. Ya, menyimpan data. Data kita untuk saat ini kita masih bermain dengan 1010. Oke, 1 bit itu sama dengan 1 bit. Oke, jadi kalau byte, berapa banyak byte? Berapa 1 byte? Byte sama dengan, bedakan antara megabit sama megabyte.
Kalian pada perhatikan gini, aku download film, ya, kecepatan 10 megabyte, 10 megabit. Kok hanya download 10? Kok speedku kalau download hanya 10, hanya 1 mega gitu? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena dari satuan, ya, kecepatan kalian 10 megabit, sementara download speednya yang kalian lihat di komputer kalian itu dalam bentuk megabyte. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi kalau komputer 10 megabyte, kira-kira adalah 10 bagi 8 sekitar 1,2 gitu kira-kira. Itu maksimalnya. Jadi bilang, kok aku dicurangi sama? Ya karena bukan ya dicurangi, kalian nggak baca satuannya dengan benar. Makanya tadi kalau bilang, kalau dari sentimeter ke feet, kalau kamu udah ngerti gitu ya berantakan. Ya, aku tinggal di Amerika sampai sekarang masih kacau aku di Amerika gitu. Kenapa? Mereka bermain dengan imperial, feet, Fahrenheit, ya, pusing pada dengar gitu. Lamaran cuaca sekian pagi, bilang pakai jaket ya. Karena kalau salah kita wah 40 Celcius, 40 derajat gitu ya, itu sama itu mendekati 0 sudah itu. Karena 32 itu 0 ininya. Karena kalau kita pikir, salah kan kalau pas keluar salju adalah di luar itu. Ya, kira panas kan? Ya, karena kita pikir gitu. Makanya perhatikan itu ya. Ya. Pangkat 2, makanya kemarin Pak Sukaimi bilang gitu, perhatikan kalian. Jangan kamu beli ini kan, aku kan sebenarnya suka belanja Shopee, katakan. Apa tenang aja, aku hobi kok, abang tadi aku beli dari Shopee dari pagi. Ya, tadi juga dengan kunci Pokemon tadi ya. Ya. Nah, kadang-kadang gitu aku kadang-kadang perlu beli hard drive atau beli flash drive gitu kan, dikirim 8 giga gitu kan, bagus gitu kan, pas lihat, hanya 7,2. Nah itu kan, kadang itu lihatnya dari, aku kadang sebelum beli, aku lihat dari review orang, lihat yang aku jarang sekali lihat review bintang 5, aku selalu lihat review bintang 1, ya. Kalau bilang ini, kalau review mereka, ya bilang, wah ini, kalau bilang, ini yang kiranya palsu, aku beli 8 giga yang munculnya 7,2 megabit ini ya. Itu udah benar dia. Ya. Shopee gitu ya, perhatikan, Shopee paling gampang ngembalikan barang. Aku berapa kali ngembalikan barang, gampang aja ngembalikan barang ke Shopee. Kenapa? Kalau pakai salah kita balikin, ya. Tapi kan kadang orang bilang ini nggak beres ini, kayak ini 7,2 tapi dapatnya minta 8 giga, dapatnya 7,2, 7,7 berapa gitu megabyte. Ya, begitu. Karena satuannya itu giga itu adalah ribu, ya, 8.000. Tapi kalau dijembatkan ke mega, itu kan ingat mega itu ini 1024 nanti intinya baginya. Makanya dapatnya 7,2 ujung-ujungnya itu 7.000 berapa gitu mega gitu. Ya, perhatikan, itu adanya barangnya bagus. Kalau benar-benar dapatnya yang kita dikirim minta 8 giga, dapatnya benar 8 giga, itu palsu pasti. Ya, oke. Nanti ke satuan next. Ya. Lalu kita juga mengukur dari kita juga mesti berpikir dari bukan hanya besar, tapi juga kecil. Kalau kita bermain dengan waktu, komputer nggak lagi bermain dengan detik. Ya, kita bermain dengan minimal ini, mikro, nggak mili, mikro lebih besar ini, mikro dan nano, piko belum piko. Jarak piko, prinsip 2 ini kita mainkan. Kenapa? Kecepatan CPU kita itu giga sama dengan 10 pangkat 9. Artinya kalau komputer kita 1 GHz, maka satu instruksi butuh sama dengan satu berapa? Berapa? Kalau kecepatan 1 giga, maka butuh waktu satu instruksi, satu frekuensi dengan satu berapa? 10 ke berapa giga kalau balikin? 10 pangkat min
Mega min 6. Jadi nano, satu instruksi sama dengan 1 nanosecond. Itu kalau 1 giga. Siapa sih punya pengisi itu 1 giga laptopnya? Enggak kan, minimal 2 ke 4 rata. Ya, jadi artinya kita sudah masih nano ke pico. Tapi digantung ininya, piconya mungkin 200 pico gitu, satu instruksi. Oke, kebayang? Ya, artinya kamu berkedip aja itu nggak cukup waktu kalian. Ya, next. Ya, sekali lagi. Jadi 1 milisecond sama dengan 1 per 1000. Ya, hard drive access, hard drive biasa, yang bukan yang SD, akses sama dengan 10 sampai 20 milisecond, yang lama ya. Oke, oke, oke. Ya, itu penting. Sementara akses memori itu sama dengan 1/1000 ya, nanosecond. 10 pangkat min 9. Akses untuk ke hard drive itu sama dengan 50 ke 70 nanosecond, nano. Jadi ini mili, ini nano. Ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 9. Lalu pernah nggak kalian sini naik apa ke kelas yang tinggal di Palembang kenapa? Pernah nggak kalau naik bus gitu lihat kenapa ada mobil kok lambat sekali gitu? Kita pengen kenapa bosnya nggak potong gitu ya? Karena nggak berapa perbedaan speed gitu dari mobil ke bus mobil kita kalian tuh? Paling hanya beda 10 ke 20 km, artinya nggak sampai 2 kali lipat. Ya, ini beribu lipat. Ya. Bukan beribu, mili berjuta lipat perbedaan speednya antara tunggu sampai beribu kali lebih lambat daripada ke hard drive. Makanya nanti kalian kalau kita belajar SO itu ditekankan benar kalau kita perlu adanya scheduling. Next, ya. Nah sekali lagi kalian mesti ngerti bagaimana membaca prosesor. Dan tugas kalian membaca prosesor. Yang pertama sekali adalah mengerti speed. CPU bermain dengan mega ketiga, ini contoh mega. Jadi kalau dia segini berapa kecepatannya? Dibalikin sepernya. Ngerti ya? Jadi 1 dibagi 133 kali 10 pangkat min 6. Ya, sama dengan 7,252 nanosecond per cycle. Badan ini ngerti? Ya, tolong salah satu bikin soal yang berhubungan dengan ini. Oke, next. Ya. Oke, jadi sekarang kita balik ke iklan tadi. Ya, pertama kita lihat sekarang Pentium. Maksudnya apa Pentium? Apa bedanya dengan kalau kamu beli Pentium, Intel, ya itu bedanya apa? Kenapa pilih Intel Pentium? Kenapa nggak pilih AMD Ryzen? Itu masih menjelaskan di keterangan kalian. Apa kelebihan dan kekurangannya? Karena kelebihannya ini dan kekurangannya ini, maka aku pilih ini. Sampai sekian. Dan juga bukan hanya dari segi Intel ke AMD, juga kamu masih bandingkan juga dengan saudara-saudara daripada Intel. Aku kan pilih Intel 5 generasi sekian, kecepatan sekian, harga sekian. Lebih bagus daripada generasi di atas, lebih kurang, seterusnya. Perlu kamu jelas seperti itu. Ya, perlu kamu mengerti. Kamu orang komputer, kalau orang awam tanya kamu, bagusnya beli apa ya? Mesti ada jawabannya yang scientific, bukan karena mereknya lebih bagus. Enggak seperti itu. Oke, ngerti? Ya. Lalu, ya, RAM-nya. Berapa besar RAM? Lalu maksudnya apa ini? Megahertz di RAM ini. Lalu maksudnya apa? Space-nya ini. Ya. Kalau pilih RAM, ada apa speed-nya? Ada DDR, ini apa? DDR. DDR berapa? 3, 4, 5. Ya, perhatikan motherboard kalian. Jangan yang support DDR 4, kau pilih DDR 5. Oke, next. Ya. Oke.
Computer with large main memory can run larger program with better speed dan lebih high small memories. Sederhana itu, ya. Oke. Tapi juga overkill nggak kalau pakai 64 megabyte memori? Tergantung apa tugasnya komputer itu. Kalau rendering video nggak overkill. Untuk main game ya overkill. Ya. Oke. Kenapa? Sistem kerja kalau belajar di SO, ya, program kalian untuk jalan mesti ada di dalam memori. Oke? Nah sekarang game terakhir kali aku download itu kalau nggak salah Final Fantasy 16 itu 150 giga besarnya. Ya? Oke? Memori aku hanya 16. Kok bisa jalan? Kalian bilang kan program mesti ada semua di dalam memori. Atau di SO dibilang ada namanya swapping. Oke, itu OS. Dipelajari kalau kalian itu belajar di PSO. Ya. Lalu RAM itu punya singkatan Random Access Memory. Apa bedanya dengan hard drive? Kenapa memori jauh lebih cepat daripada hard drive? Oke. Kalau kita bicara secara sederhana, ya, kalian sorting diajarkan nggak tentang critical sorting? Sebenarnya apa? Ada algoritma bubble sort, ada merge sort, belajar nggak kalian kita? Nah, oke, emang bukan bidang kalian, itu masalah science, ya. Jadi begini, kalau kita mau urutkan data, ya, mau urutkan 10 data butuh berapa banyak waktu? Ya mungkin 10 N pangkat 2, jadi kalau 10 data sama dengan 100 kali ini instruksi, ya. Oke, ngerti ya? Jadi kalau N lebih banyak, pasti jumlah waktu dibutuhkan lebih banyak. Nah, sederhana, memori akan lebih kecil daripada hard drive. Jadi data waktu untuk cari juga akan lebih lambat karena data cari lebih besar. Daripada kamu disuruh cari di kantong kecil dan di ember, lebih gampang cari kecil daripada bongkar ember. Sederhana dia. Ya. Yang pertama, aku masih akan kenal ini ya. Kedua apa keduanya? Kedua adalah letak. Di mana letak memori? Di sebelah CPU biasanya. Ya. Berapa jaraknya? Sekitar 3 cm. Berapa letak daripada hard drive? Agak lebih jauh. Nah, oh iya kok. Jadi dengan begitu kan, kalau kita mau tukar data yang jarak dekat dengan jarak jauh, mana cepat sampainya? Yang dekat. Ya. Jadi perhatikan kalau kamu clockkan memori, pastikan kedekatan, jangan kamu taruh di dekat kanan dari CPU. Oke, ngerti? Ya. Lalu yang paling penting sekali dari ketiga, ya, memori. Ya, dia sifatnya adalah random access. Siapa random access? Oke, berarti aku mau ngambil data di laci kelima. Ya, oke. Maka aku tinggal buka laci kelima. Kalau hard drive, dia misalnya aku mau buka data kelima, maka aku bisa 1, 2, 3, baru aku ambil kelima. Itu bedanya hard drive dengan memori. Memori bisa langsung buka, ada di 5 langsung buka. Kalau hard drive dia mesti lihat dulu, 1 baru dia ambil. Oke, 3 sifat itu. Tapi yang paling penting yang nomor 3 itu, karena sifatnya random access, bisa langsung ambil tanpa perlu mulai dari awal. Oke, next. Ya, perhatikan ini. Aku mau kalian jelaskan maksudnya apa ini. Besarnya DDR berapa? Bedanya apa? Kenapa DDR4 dan 5? Bedanya apa generasi gitu? Jadi kalau kamu pilih generasi DDR4, jelaskan perbedaannya dengan DDR5 dan DDR3. Kalau kamu ambil DDR5 yang paling baru, apa bedanya dengan generasi DDR4? Oke? Jadi kamu nggak akan ngambil DDR3, DDR3 nggak support di komputer baru. Yang baru nggak support di DDR3. Ya? Oke? Lalu apa ini? Cas nih, itu di Intel Pentium kalian itu bisa kamu jelaskan atau di Intel AMD. Oke? 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 Oke, berarti
Nah, itu enggak sederhana, ambil enggak, pasti punya alasan, mesti kamu jelaskan setiap bagian, setiap spesifik. Ya, next. Oke. Lalu hard drive. Nah, ini yang pertama kita masih menggunakan hard drive mechanical. Ya. Ini giga, aku mainnya tera. Di rumah aku, kamarku sendiri ada sekitar 40 tera hard drive nyambung. Ya, dulu itu merah-merah terus, sekarang sudah nggak merah-merah lagi. Kenapa? Karena sudah sebagian data di internet itu sudah 50 megabit per detik, makanya sekarang sudah males nyimpen data kalau semuanya bisa tuh apa dari internet. Kalau dulu nggak, masih semua simpen dalam situ. Ya, oke. Nah, perhatikan, kalau punya dua pilihan, aku biasanya menggunakan dua-duanya. Muter itu, aku mengambil SSD untuk speed, lalu hard drive biasa untuk stabilitas. Karena hard drive biasa lebih awet dia untuk nyimpan data. SSD ada sedikit masalah sedikit gitu. Sekarang sih sudah mulai sudah nggak ada masalah lagi. Tapi orang masih menyimpan hard drive biasa. Kenapa? Dia lebih murah dikit. Dulu SSD jauh lebih mahal daripada hard drive. Ya, sekarang SSD yang murah sama hard drive yang mahal hampir sama. Siapa? Jadi kalau kamu beli SSD yang paling murah dengan hard drive yang biasa gitu, harganya nggak beda jauh. Ya. Tapi kalau SSD yang mahal ya masih lebih mahal. Ya, aku kemarin beli kartu SSD buat adik aku yang 2 tera itu 1,6 7. Ada diskon juga, ada Shopee masalahnya. Diskon 200.000 apa gitu. Ya. Nah, kecewa banget. Kok kamu dapat diskon? Aku kemarin bayar 1,8 atau gitu dia. Dia dapat 1,6. Iri hati gitu ya. Oke. Ya. Dan dia lebih bagus generasinya dari generasi aku juga. Ya. Oke. Tapi kemarin aku juga beli 8 tera lagi baru karena ada 8 itu rusak. Pas aku beli lagi untuk backup, ulang sekitar 0,1 kalau nggak salah. Nah, perhatikan 8 tera 2,1 ke 2,5 harganya. 8 tera sementara 2 tera SSD 1,6. Jadi masih lebih mahal SSD sekitar 2 kali ke 3 kali 5 sedikit lagi kira-kira dibanding harga biasa. Oke. Dulu bisa sampai 8 ke 10 kali. Dan sekarang kita butuh sekarang SSD. Ya, aku kemarin beli SSD baru itu karena cuma satu hal. Aku beli Starfield. Tahu game Starfield? Ya. Itu adalah satu-satunya game di PC yang mewajibkan pakai SSD. Aduh. Ya. Kenapa? Karena dia mesti bisa jump antara planet ke sistem itu dengan cepat loading ininya. Misalnya dia meload satu Starfield gitu sekaligus. Berat butuh pertukaran data cepat. Nggak boleh 1000 kali sampai 1000 kali dilambat. Dia mesti sekitar 100 kali lambat. So, oke lah. Masih terasa bebannya itu. Ya. Tapi kalau perhatikan, ya, jelaskan juga. Aku biasanya beli 2, apalagi satu, serah kalian. Ya. Perhatikan apa pengen lihat program apa aja yang kamu install di situ. Kalau kamu beli 1 tera, berapa lama habis kira-kira itu? Ya, next. Ya. Perhatikan juga ini. Nah, ini sudah nggak lagi dipakai. Ya, next. Ya. Halo, share port kalian, berapa port kalian? Nanti pengen tahu motherboard kamu punya port apa aja di belakang itu. Ya. Apa aja port di belakang itu? Biasanya ada USB, pasti ada. Apalagi sound, ya. Kalau kamu beli motherboard bagus, biasanya VGA-nya malah nggak ada VGA-nya. Kenapa? Nggak ada guna. Karena kamu akan beli VGA khusus. Tapi rata-rata kalau beli yang medium itu pasti ada VGA-nya. Oke? Apalagi yang ada belakang itu portnya. Perhatikan, ya. Ya, biasanya ada gambar terlihat di belakang itu port apa aja yang adanya. Oke? Ya, next. Ya. Jadi tapi belakang
Dulu ada pertukaran data, gimana kamu mau kirim data? Oke? Sekarang ada namanya USB. Ya, semuanya menggunakan USB semua. Dulu enggak. Kalau kedua, kita masih menggunakan yang port 8 port itu, ada yang port 18 pin gitu. Kalau kamu lihat yang port namanya yang biru itu, ya itu dulu baru port itu. Ya. Oke. Sekarang sudah semuanya sudah plug and play. Kalau dulu enggak, kamu install hardware baru, kamu mesti install drivernya. Sekarang Windows otomatis semuanya. Ya, next. Ya, lalu ini berapa slot PCI? Rata-rata yang biasa 2, yang bagus 4, yang bagus sekali 6. Ya, kenapa perlu banyak? Ya, karena dulu setiap komponen baru itu mesti taruh di PCI. Ya, dulu di komputer dulu tuh aku punya VGA, punya PC, punya sound card. Kenapa? Dulu dulu nggak punya sound card, khusus sound cardnya. Ya, sekarang semuanya papa hanya tahu untuk VGA. Ya, oke. Atau sekarang aku beli khusus cuma untuk yang WiFi tambah. Kalau ada komputer yang satu itu bangun untuk gereja, aku tambahkan satu card untuk WiFi. Atau kalau perlu lagi satu card khusus untuk tambah lagi USB port, supaya langsung USB portnya. Tergantung itu banyak card yang bisa dipasang di situ, tergantung kebutuhan. Kalau kamu profesional di rendering sama di video editing, video ini, kamu juga perlu sound card bagus. Kamu juga perlu capture card. Capture card langsung masuk ke PCI. Ya, capture card murah, capture cardku. Kenapa murah? Karena aku nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, nah, kalau 1000 ada yang colok ke USB. Ya bisa nggak? Bisa. Ada juga sound card colok USB, bisa ada. Yang murah-murah gitu bisa colok USB. Bagus nggak? Enggak. Ada harga dan kualitas. Kalau yang bagus, colok langsung ke PCI slot. Ya, perhatikan gunanya. Next. Ya, oke. Next. Kita monitor kalian. Kalau kamu beli VGA bagus, ya, berapa hertz yang kalian butuhkan? Berapa ininya? Aku masih ketika aku beli pertama kali masuk PC ku, aku minta monitor yang minimal 1080p dan support HDMI. Waktu itu sangat susah carinya. Ya, bawa tukar bilang ini belum bisa, ini salah, nggak bisa. Masih 70p. VGA gini, nolakan. Lagi terus, jadinya dapat yang agak mahal baru bisa jalan gitu. Ya. Dan sekarang masih bagus monitor itu, tapi kalau kita lihat intinya ya oke lah gitu. Jadi kalau kita benar kalau kamu ini ada yang mengeluarkan monitor apa gitu lupa, yang 300 Hz apa gitu. Jadi orang bilang, aku bukan gamer yang jago, apa yang main game untuk main-main gitu aja. Kalau dibilang gitu, kalau kamu FPS gitu penting sekali konsep tinggi. Terus aku udah ngerti kenapa. Ya, oke. Perhatikan punya VGA bagus, pada resolusinya masih sesuai. Kalau kamu beli VGA GeForce 4080, makanya minimal kamu bermain dengan 1044. Kalau kamu bermain dengan yang itu, mau main 4K ya cari monitor yang 4K khusus gitu. Jangan monitor VGA-nya bagus, tapi monitornya nggak support. Ya, atau sebaliknya monitor bagus, VGA nggak support. Oke, ya. Next, ya. Ya, jadi selama kita mempelajari masalah ini, kalian lihat lebih detail. Karena masih adalah bagaimana komputer bakal bekerja. Ya. Tapi ada dua masalah penting. Tahu adalah bagaimana kita tahu loh komponen itu bakal bekerja sesuai yang kita inginkan. Bagaimana kita tahu komponen itu bisa bekerja sama. Oke? Nah, karena aku orang komputer, sudah ini, aku punya beberapa toko yang aku percaya. Kalau aku beli dari mereka, aku sudah pasti bagus. Atau aku beli karena aku sudah tahu, aku bisa cek sendiri, aku pasang gitu.
kemarin beli VGA bekas, ya lebih murah, ya dari mana paling bagus aku coba jalankan gitu. Kalau nggak bagus aku bilang aku balikin, ini Shopee gampang balikin barang, coba gitu barang. Sampai sekarang masih oke. Sempat ada masalah gitu, ternyata masalahnya bukan dari VGA nya, ternyata dari ada kabel yang lain bermasalah. Saya bilang bagian kedua, ya bagian kedua. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa power supply kalian, PSU. Aku kemarin meletak PSU ku, kan setelah aku beli VGA baru, ya. Coba kalkulasi berapa power yang kalian butuhkan. Ada websitenya pun itu menunjukkan gitu, ya. Oke. Jadi semua jalan, tapi ternyata ada kabel yang konflik gitu. Mesti ganti kabel baru sekarang lancar lagi sekarang, ya. Dari mana aku tahunya belajar itu? Karena sejak aku kuliah, sudah sampai SMA gitu, aku sudah mengutak-ngatik komputer. Apalagi ketika perlu di kuliah. Kalau ada masalah, teman sebelah kosanku bakal ngumpul, kita bilang, ini kenapa masalahnya gitu. Baru kita lagi saling belajar, saling ini. Terus aku sudah sempat memori meleleh. Enak, tapi enaknya memori itu garansi seumur hidup. Jadi tinggal balikin ke pabrik, dikasih baru. Saya semua memori garansi seumur hidup, ya, asal rusak, ya, oke, ya, memori ya, harddisk enggak, ada harddisk garansi seumur hidup, tapi yang agak mahal. Mana aku beli Kingston SD gitu kan, ini yang garansi seumur hidup enggak? Oh enggak, hanya 3 tahun. Yang garansi seumur hidup beda sekitar 1 juta lagi, garansi seumur hidup, tapi ada garansi seumur hidupnya, oke, ya. Next, ya. Jadi untuk memastikan bahwa orang atau pabrik bikin sesuatu yang bisa berjalan, maka ada yang mengaturnya, organisasi. Ya. Next, oke. Salah satu yang terkenal adalah IEEE. Tahu IEEE? Nah, oke. Kemarin aku bilang kan, kalau kamu bikin paper, ya, kalau kamu bikin paper, Sinta 4 kalau sudah lulus, ya. Kalau ada Q4, ada juga yang kalau sempat dipublish di IEEE, itu internasional. Semua orang mengakui kalau hanya Sinta mungkin hanya diakui di Indonesia. IEEE seluruh dunia bisa mengakui. Mahasiswa kemarin dia bayar 1,2 juta gitu untuk masukkan paper ke IEEE. Kenapa? Investasi dia, ya. Bilang kan, kamu 3,2 kan, sekitar lulus kan. Kalau itu berapa tambah lagi supaya benar-benar investasinya berhasil, dia bayar lagi untuk masukkan paper. Kenapa? Karena dia tahu, aku sudah bilang, kalau kamu merasa gini, kamu kemanapun, kerja dimanapun, punya IEEE, ya, kamu diakui dunia, dan kamu standar lulusan kualitas dunia, bukan hanya nasional. Ya, kenapa orang mau sekolah di luar negeri? Kayak diakui di dunia. Ya, aku mau kerja di negara luar gampang karena aku punya standar S2 aku dari dunia. Amerika diakui dunia. Ya, ITB diakui dunia, tapi kalau di Indonesia mungkin dibilang anak ITB banding dengan aku yang IKU, walaupun agresi lebih rendah, gengsi lebih tinggi ya mereka, ya, gengsinya ya. Oke. Ya. Ini IEEE banyak yang mengatur sistem daripada standar komponen komputer, software, dan lain-lain berhubungan dengan engineering, ya, elektrik. Maksudnya ini satu yang mesti kalian perhatikan, ya. Kalau masih pelajari manualnya mau apa gitu. Jadi kalau bilang standar kita apa, bukan ISO, SK atau IEEE, ya. Kalau software informatika IEEE, ada lagi ASM.
ASM itu lagi. Software. Next. Ya. Ada lagi ETU. Ya. Lalu ini. Nah, dulu kamu nggak pernah ngerasain ada namanya PAL sama NTFS. Dimana kalau dulu aku bawa TV ke aku dari Amerika itu nggak jalan di Indonesia karena beda standarnya, beda frekuensi. Next, ya, atau ISO, ya, perhatikan ISO, ya, ISO bukan singkatan daripada Internal Machine of Standardization. Ini kan artinya Indonesia sekali adalah IOS, bukan ISO. ISO berarti dari kata ISO berarti ISOS sama dari bahasa Greek. Ya, perhatikan ISO itu bukan suatu singkatan. Next. Oke. Nah, sekarang kita lihat komputer dari segi generasinya. Ya, kita sekarang generasi yang sangat-sangat modern menurut kita. Menurut kita ya, nanti 50 tahun ke depan orang melihat komputer kita kok suatu barang kuno, dikumpulkan hanya sebagai koleksi, tampilkan di museum. Ya, oke. Ya, next. Kita mulai generasi yang paling sederhana. Ya, oke. Dimana itu masih mekanikal. Nah, mekanikal artinya benar-benar dengan listrik. Ingat, komputer pada dasarnya adalah alat hitung. Pada dasarnya adalah alat hitung. Ya, aku masih ketika aku pulang dari Indonesia, kakekku punya dulu tuh, dia punya kalkulator. Ya, gimana cara kerjanya kalkulator itu? Coba Google kalkulator ini, buka di HP kamu. Aplikasi ini, kalau kita Google kalkulator tua gitu. OLD kalkulator. Belah hafal. Gambar. Ya, kita bawa lagi. Nah, ini, gambar ini. Nah, ini tuh, artinya aku masih punya ini. Aku nggak tahu tempat di mana. Ya, ini adalah kalkulator tua. Ada layar nggak? Enggak. Bagaimana caranya gitu-gitu? Jadi begini. 1 tambah 1, ini ada tarik sini, ada ininya, ada apa? Kuas yang tarik gitu. Karena dia muter suatu silinder. Ingat kamu kemarin mesin kurir banyak silinder kan? Iya. Ya. Kira-kira begitu cara kerja komputer dulu itu. Pakai silinder, mekanikal semuanya, nggak lagi kesalahan tadi. Jadi kalau komputer ini perkembangannya dari sini ke sini. Masih ada kertas. Kenapa? Karena dulu kertas itu harus dipakai. Ya, banyak lainnya. Ya, oke. Just slideshow, continue from the slideshow, continue from the slide. Yang terkenal kalau kamu lihat di film-film adalah yang Punch-Card. Ya, Punch-Card. Next. Ya. Nah, komputer yang benar-benar mulai kita bilang ada otaknya, ya, itu mulai dari generasi pertama. Jadi mana kita benar-benar menggunakan listrik. Kita menggunakan vacuum tube. Ya, vacuum tube. Oke. Ini dibikin tahun 37-an ya. Oke, ya. Next. Ya. Salah satu yang terkenal namanya adalah ENIAC. ENIAC.
Elektronik adalah integer and computers yang terkenal. Ya. Oke, karena kenapa? Ini adalah komputer general purpose pertama. Berapa besarnya? 2 kali ruangan ini besarnya. Mungkin lebih lagi, mungkin lebih dari, mungkin 3 kali atau 4 kali ruangan ini kan besarnya. Ya. Karena ingat, setiap bit butuh 1 bola lampu. Ya, oke. Next. Ya. Ada yang lain-lain harus kita baca sendiri. Oke, next hubungannya. Nah, generasi berikutnya kita menggunakan transistor. Ya. Oke. Nah, kita mulai IBM berkembang. Kita mulai dengan IBM 7194 atau mungkin yang lebih terkenal adalah 1401. Kenapa lebih terkenal 1 daripada yang IBM 71? Karena yang sempat itu dipakai di kampus-kampus oleh para dosen-dosen. Sementara yang 1401 itu dipakai di perusahaan-perusahaan. Ini banyak kan? Lebih banyak perusahaan daripada kampus. Oke? Ya. Next. Ya. Oke. Nah, habis itu kita mulai masuk ke integrated circuit computer tahun 1980 sampai 80. Ya, sini mulai kita lihat IBM 360. Oke. Siapa bedanya? Gitu. Integrated circuit oleh yang tadi, ya, kita belum bermain dengan board. Masih pakai kabel-kabel semuanya itu. Di sini baru kita sudah boleh bermain dengan board, di mana kabel itu sudah dibikin di dalam suatu board. Nanti kalian pelajari itu di satu kuliah lain, itu bukan bidangku. Ya, bagaimana bikin board? Aku nggak tahu. Ya, oke. Ya, sinilah IBM menjadi superpower di bidang komputer. Next, ya. Nah, sekarang kita bilang di generasi 5, generasi 4, VLSI, komputer, Very Large Integrated Circuit. Ya, dimana komponen chipnya aja 10.000. Ya. Tapi kita lihat pertama kali adalah Intel 4 bit. 4 bit sekarang sudah 64 bit. Ya, setelah Intel 4004, mungkin yang paling terkenal adalah ini. Yang seri 80. Sampai sekarang masih dipakai seri sistemnya 80. Sekarang kita kalau lihat adalah ada kita menggunakan X86 istilahnya itu. Generasi sambungannya itu dari itu. Oke? Ya. Itu adalah generasi komputer. Jangan lupa kalau kalian bikin soal, nanti yang pelajarannya jangan lupa ambil referensi daripada buku. Ini dari slide. Oke? Kamu sampai bikin next. Ya. Nah, generasi sekarang gimana dari sekarang? Mungkin kita sudah masuk ke generasi 5. Ini belum benar-benar belum ada perbedaan benar yang bilang oke, generasi 4, generasi 5 apa perbedaan utamanya? Kenapa? Generasi 4 dan generasi 5 semua komputer sudah menggunakan monitor, keyboard, mouse, masih sama. Bedanya dalamnya sudah jauh lebih kompleks aja. Ya, tapi masih sama, masih ada CPU, ada memori, ada motherboard. Itu masih sama sistemnya. Cuma jauh lebih kompleks. Oke? Ya. Nah, quantum computer, biokomputer dan itu yang mungkin generasi yang baru sekarang masih belum dipakai. Dan juga dibilang kalaupun jadi dipakai quantum computer itu nggak dipakai untuk menggantikan komputer sekarang. Ya, quantum computer itu bilang gini, kalau CPU itu adalah kalau kita anggap komputer kita adalah mobil, quantum computer adalah pesawat. Ya, jadi anggap dulu tahun 1800, ya, muncul mobil, tahun 1900 muncul pesawat. Mobil hilang nggak? Enggak. Jadi bagus nggak mobilnya? Iya. Sekarang pesawat juga masih agak bagus kan? Tapi menggantikan nggak? Enggak. Ya, kira-kira begitu ujung-ujungnya itu. Jadi tugasnya berbeda. Ya. Oke. Nah, ya, Moore's Law
Perhatikan Moore's Law, satu yang paling kenal di ilmu komputer. Gordon's Law, penemuan Intel mengatakan bahwa jumlah komponen dalam setiap chip akan bertambah setiap tahun, katanya dulu. Tapi itu tahun 1995. Waktu itu terbukti. Sekarang sudah mulai berkurang, mungkin sekitar 1,5 ke 1,6 ke 2 tahun gitu, atau 3 tahun baru dia berlipat lagi. Ya, oke. Next. Ya. Brooks Law, Financial Intel mengatakan untuk membangun pabrik Intel, pabrik CPU, ya, itu akan harganya akan berlipat setiap 4 tahun. Jadi kalau kita lihat, ya, untuk bangun chip dulu itu sekitar $12.000 di tahun 1998. Ya, next. Ya, sekarang dulu 2025 pabrik chip yang sama tuh mestinya harganya sekitar $2,5 billion. Billion ya, bukan miliar, billion. Sekarang sudah mungkin triliun, yang mulai naik lagi. Oke, oke. $2,5 billion itu sama dengan pendapatan beberapa negara kecil. Ya, ya. Secara keseluruhan hukum ini agak bertolak belakang. Di awal-awal dia kesinambungan, makin lama makin dia agak bertolak belakang. Oke, next. Ya, oke. Komputer, ya, selain chip juga menggunakan software. Kalau enggak dia nggak ada guna. Ada temanku di IPB, dia bilang aku punya server gitu, router, tertinggi routernya. Berapa? Oh sekarang udah ganti pintu. Kenapa? Ada yang lebih bagus, nggak dipakai lagi. Jadi yang karena nggak dipakai lagi, barangnya besar, sekarang dipakai untuk ganti pintu atau sebagai meja gitu. Kenapa? Karena kalau barang-barang komputer semakin tua, makin lama nggak ada guna. Ya kan? Itu nggak ada guna. Ya. Tapi problemnya begini, mesti ada softwarenya bekerja. Ya. Terutama kita perlu divide and conquer. Kenapa? Karena aku bilang kan software kita yang gainful itu adalah sekitar 150 GB besarnya. Kalau kamu mau jalankan itu dengan sekuensial itu nggak siap-siap. Ya, mesti dibagi-bagi untuk jalan. Ya, next. Ya. Nah, ini kalian semua sudah pernah lihat. Soal ada di bawah gambar ini. Ya. Ini adalah virtual level daripada suatu komputer. User yang biasa, orang biasa gitu pakai komputer. Programmer atau bangun menggunakan high level language. Compiler atau mengubah itu menjadi assembly. Ya. Lalu OS akan menerjemahkan assembly itu menjadi mesin language, di mana nanti CPU akan atau control unit akan mengubah itu menjadi perintah digital logic. Baru digital logic akan kirim banyak sinyal, baru sinyal akan diterima di outputnya dibalikin ke user. Sebenarnya ini klik perintah dikerjakan, outputnya baru balik ke user. Oke, nanti kita akan bermain di sini, di dua ini. Ketiga itu, 1, 2, 3. Yang ini balik ke kampus lagi. Ya. Next, ya. Pertama user level, di mana user menggunakan program. High level language ini adalah level di mana programmer, ya, dia bangun program. Next, ya, assembly language itu nanti diubah oleh compiler kalian menjadi assembly language. Ya, ini level software di mana nanti berubah, ya, assembly language akan di bypass, ada assembly language kadang-kadang dilewatin, baik aja karena sudah gampang diterima. Next, ya, baru mesin level ISA, di mana kita membaca assembly itu menjadi bahasa mesin, ya, oke. Ya, jadi kalau kamu bikin program kamu dalam bentuk mesin language, kamu nggak perlu compile assembler, ya, nggak perlu itu. Tapi kalau kamu, ya, nggak ada yang benar-benar bangun program dalam bahasa mesin, ya, aku ngerti sedikit. Ya, next, ya.
baru control level, baru control unit CPU, baru dia menerjemahkan itu. Next, ya. Itu logic, baru dia yang mengerjakan. Next, ya. Nah, kita masuk ke arsitektur utama daripada komputer modern, yaitu ENIAC. All programming, ya, must be done. Kalau dulu ENIAC itu semua bisa dikerjakan menggunakan digital logic. Maksudnya apa? Colok-colok kabel kalau itu ujung-ujungnya, atau pakai pascal untuk jadi nggak ada software, semuanya bahasa mesin. Semuanya adalah orang bukan ngantik dari segi digital logicnya. Jadi kalau aku mau lakukan 1 tambah 1, aku perlu gerbang N, ambil lepasin ini, pasang gerbang N, ya. Oke. Jadi programming itu dulu adalah bermain dengan kabel. Dulu kalau kalian pernah lihat telepon ini, telepon 2 gitu, operator, kalau aku mau telepon si ini, mau telepon ini, maka si ini akan telepon operator akan ambil kabel, sambungin dia ke situ, itu nyambunginnya, ya. Oke, tahu nggak bagaimana tuh itu menjadi digital? Alasannya, jadi begini, ada toko atau apa gitu, ya begini. Dulu nggak ada. Dulu ada, kalian pernah ngerasain ada namanya Yellowbook. Kamu telepon nggak? Hah? Pernah lihat nggak? Sekarang semuanya pakai internet kan? Aku mau bikin juga. Dulu kalau aku pengen cari tahu di mana restoran ini, nanti buka buku cari itunya. Itu bisa dibeli tiap tahun gitu, ya. Nah, dulu gimana kalau dulu? Dulu aku pengen cari ini, aku telepon operator, bilang operator aku pengen bengkel mobil gitu, maka operator akan sambungin ke bengkel mobil yang dia tahu. Jadi ternyata ada suatu toko yang istrinya kerja di situ. Setiap kali orang butuh ini, istrinya akan selalu lempar ke toko suaminya. Kesel si yang ada saingannya gitu. Jadi aku akan rancang sistem sehingga operator ini akan menjadi obsolete. Makanya ada namanya dial tone sekarang, ya. Oke. Tapi semua juga dulu semuanya adalah sirkuit kita bermainnya. Next, ya. ENIAC, apa ENIAC? Gambar adalah kita berpikir bagaimana caranya aku bisa menyimpan data dalam memori. Kenapa? Maksudnya apa maksudnya ini? Karena dulu data itu di mana simpennya? Di sini atau di kertas. 1 tambah 1 sama dengan 3. Tulis 3, baru ada 3 ya. Sekarang apa lagi gitunya? Baru ada lagi. Ya, itu namanya tambah memori. Maka mulai dipikirkan, ya. Dari ide dia dikembangkan oleh John von Neumann. Nah, inilah maksudnya kita saling berbagi ilmu. Jadi orang dulu pikirkan teknologinya belum ada, baru dikembangkan gitu. Ada dulu film gitu, ada TV series atau ini Big Bang Theory, tahu kan? Lalu ada sequelnya Young Sheldon, tahu? Nah, jadi ada ceritanya si Young Sheldon didatangi NASA gitu kan, NASA bilang, oh gini-gini, bilang, kenapa kamu nggak daratkan lagi roketnya gitu? Belum ada matematikanya, saya pikir ini matematikanya gitu, kasih ke NASA, bilang, oh teknologinya belum ada. Oh gitu ya, sudah telepon aku, sudah sampai teknologinya. Kalau dibilang 25 tahun ke depan, siapa Tesla itu? Elon Musk gitu kan, dia bilang lagi lihat roketnya mendarat lagi, dia lagi baca buku si Sheldon yang lama itu. Jadi itu kan joke gitu ya kan, tapi banyak paper yang tua-tua yang belum bisa dipraktekkan pada saat itu, sekarang sudah mulai dipraktekkan karena teknologi sudah ada. Ya, pada saat kita mau menganalisa data besar, dulu nggak bisa, kalau kita nggak ada, sekarang bisa. Next. Nah, jadi untuk menyimpan itu kita menggunakan sistem daripada von Neumann.
satunya, di mana ada CPU, memori sama I/O, di mana itu ada pertukaran. Nah, salah satu masalah dari CPU adalah ada bottleneck. Ya, karena cuma ada satu alur. Ya, itu namanya sebagai volume bottleneck. Next. Ya, nah beginilah bentuk daripada komputer atau format dapat modern, di mana ada memori, ada CPU, ada input, output. Nah, CPU kalian itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah register. Ya, aku nggak tahu kita sanggup aku ngajarin kamu ini dengan lebih detail. Tapi komponen CPU ada 3 yang utama: register, control unit, ALU, plus bus. Jadi 4 sebenarnya sambungan gini. Oke? Ya. Jadi data dari memori itu diterjemahkan oleh CPU atau oleh control unit, ya, baru ALU atau melakukan instruksi-instruksinya. Jadi ini bukan ini yang melakukan salah satunya, di sini salah satunya, tapi dia yang ngaturnya. Tapi data salah satu dapat dari mana? Dapat dari register. Oke? Jadi kalau pertanyaan data itu masih di dalam memori, gimana? Data dari memori dimasukin ke sini, baru masukin ke register. Ya. Baru ambil perintah, baru kerjakan, baru keluarkan. Dari perbuatan ini mungkin dilihat lagi ke memori. Tergantung. Nanti aku akan, kalau aku mungkin pertemuan 2 lagi, kita akan mendalami benar. Gitu. Next. Ya. Jadi data ambil dari memori, diterjemahkan control unit, baru diterjemahkan oleh next. Ya. Oke. Di kode saya jelaskan next. Nah, sudah beres. Data itu register bisa juga disimpan balik ke memori. Ya. MIPS, kita pelajari nanti. MIPS itu adalah dia hanya memiliki 32 register. Artinya dia hanya bisa menyimpan 32 data. Kalau data kita banyak, bagaimana? Ya mesti simpan, mesti ngambil dari memori dan simpan balik ke memori. Makanya MIPS nama lain adalah load store machine, di mana dia ngambil data, masukin, gunakan, habis itu simpan lagi ke dalam memori. Next. Ya. Ya. Ya, itu adalah melakukan eksekusi. Next. Okay. Ya, jadi komputer modern sudah berkembang dengan drastis, ya, sudah lebih banyak. Kalau dulu kita hanya bermain dengan integer, sekarang kita bisa bermain dengan floating point, data maksudnya real ya, real, ya, 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 ya. Terutama juga CPU karena nggak cuma satu, ada 2, 3, 4, 5. Lalu CPU juga bukan hanya satu dalam satu core, bisa banyak core-nya dan lain-lain. Next, ya. Jadi dari segi itu 90 high performance computer system were equipped with 2 prosesor, ya, 70 sampai 32 prosesor. Ini komputer super ya. 80 1000 prosesor. 99 Blue Gene memiliki 1 juta prosesor. Superkomputernya. Next, ya. Jadi juga kita akan mulai dengan bicara dengan parallel processing, ya. Nah, juga kita mesti berpikir bagaimana kita bisa menggunakan hardware tersebut, ya. Pernah nggak kalian super naik pesawat? Pernah? Ya. Pernah kalian berpikir bagaimana cara orang ngantri pesawat tersebut? Ada 3 pintu kan pesawat kan? Karena ada 2 pintu kan? Kenapa seorang bilang, tolong ini masuk, ini kenapa antrinya? Kenapa nggak langsung dari 2 pintu dari buka dua-duanya? Repot pikirnya, susah ngaturnya. Ya, karena manusia ini seperti bebek. Ya, kalau disuruh ngantri berantakan pasti. Ya, makanya dalam pegawai pergi itu cukup 1 pintu aja dibuka gitu, ganti-gantian. Itu masih kacau. Ya, nah bayangkan kalau ada 1 juta pintu. Tapi adanya komputer, kalau disuruh ngantri, nurut. Jadi lebih gampang. Ya, next. Ya. Oke, jadi secara kesimpulan, ya,
kita memiliki review sedikit, ya. Kalian mesti dari sekarang mulai paham konsep komputer. Paling tidak dari segi komputer umum. Buat kalian punya apa aja, makanya aku suruh kalian bangun dari segi hardware-nya, beli hardware-nya begitu. Oke, pastikan dia bisa jadi semua, pastikan lengkap. Ya, nanti minggu depan aku bilang ada ini enggak, ada ini enggak. Kalau ada semua oke, kalau nggak ada, ya ada yang kurang kalian. Ya, oke. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan dipelajari secara lebih detail. Oke, ada pertanyaan?